Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Misyara dengan 20026336 dari Prodi Informasi Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fumigasi dengan mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pembimbing Dasriani. Apa itu fumigasi? Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah dimaksudkan tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan mensterilkan diartikan menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka, menyegarkan udara atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit, seperti serangga yang meliputi silverfish, kecoa, kutu buku, rayap, ngengat, dan sejenisnya adalah binatang perusak benda-benda organik atau musuh bahan pustaka. Bila dibiarkan, bahan pustaka mengalami kerusakan cukup parah, akan mungkin tidak bisa diperbaiki kembali. Fumigan adalah suatu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Fumigator adalah orang yang melakukan dan memberikan pelayanan jasa fumigasi arsip. Tujuan fumigasi. Tujuan dari fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya, dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selain pelestarian fumigasi ini melestarikan bentuk fisik, pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan evolusi yang ada. Berikut adalah cara pencegahan atau mengobati bahan pustaka menggunakan metode fumigasi. Contoh bahan kimia yang digunakan untuk fumigasi. Ada banyak bahan kimia yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembasmian hama melalui teknik pengasapan ini. Di antaranya adalah yang pertama metilbromida, 2 kloropikrin, 3 formaldehida, 4 iodoform, 5 sulfurid klorid, 6 hidrogen cyanide, 7 fosfin, 8 metil isocyanat, 9 DCCP, 10 dazomet, dan lain-lain. Dari sekian banyak pilihan atas, yang cukup populer adalah metilbromida, fosfin, kloropikrin, formaldehida, iodoform, dan sulfuryl klorid. Alat fumigasi. Fumigasi bisa dilakukan dengan alat tertentu yang lebih sering dikenal dengan istilah fumigator. Biasanya berupa tabung yang dihubungkan dengan selang dan pendorong untuk melakukan pengasapan. Selain fumigator, tim yang melakukan pengasapan sebaiknya menggunakan alat pelindung diri. Bila Anda ingin mencobanya sendiri, pastikan untuk memakai APD lengkap, mulai dari kacamata, baju yang menutupi seluruh tubuh, sepatu tertutup, penutup wajah, sarung tangan, dan yang lainnya. Alat-alat ini harus dipakaikan saat Anda masih menyiapkan bahan-bahannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses fumigasi. Ada beberapa fase yang harus dilalui dalam keseluruhan proses. Di antaranya adalah fase pertama, menciptakan lingkungan tertutup untuk keseluruhan area yang tercakup dalam fumigasi. Fase kedua, fumigat dilepas atau disemprotkan ke area atau ruang yang sudah diatur khusus untuk difumigasi. Setelah hasilnya maksimal, ruangan yang sudah diasapi dibiarkan sementara waktu. Hal ini akan memberikan waktu kepada fumigan untuk meresap dalam ruangan. Dalam kurun waktu tersebut, fumigan akan melakukan tugasnya untuk mengendalikan dan membasmi hama di dalamnya. Fase ketiga, jika waktu yang diperlukan dirasa sudah cukup, diperlukan ventilasi untuk pembuangan gas beracun, sehingga ruangan tersebut aman dihuni oleh manusia. Hasilnya, ruangan akan bebas gas beracun dan bebas. Berikutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fumigasi sebagai berikut. Yang pertama, membuka tabung gas dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menutup kembali tabung gas setelah sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencabut selang gas dan menutupnya kembali lubang bekas selang gas. Yang keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Yang kelima, setelah masa fumigasi telah cukup waktu yang telah ditentukan, 1-2 bulan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi. Yang ketujuh, membuka pintu ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi. Yang kedelapan, ruangan tempat fumigasi baik pintu dan ventilasi dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Yang kesembilan, berikutnya mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Baiklah, hanya sekian penjelasan saya tentang fumigasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.